Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Cahyani dari kelas HIA Angkatan 2020 nomor absen 39. Topik video kali ini adalah arti kehidupan menurut subjektivisme dan objektivisme sebagai salah satu tugas pendalaman materi untuk mata kuliah filsafat ilmu yang diampu semester ini oleh dosen Uni Sajana. Pertama, dilihat dari video pertama saya merasa saya terlalu cepat berasumsi tanpa pengetahuan yang mendalam, sehingga pendapat yang saya keluarkan kurang bersifat koheren. Tapi di video ini saya mencoba lebih memperluas wawasan agar kali ini hal yang saya katakan lebih sistematis. Kembali ke pertanyaan saya di video pertama, yaitu apa arti dari kehidupan saya? Dari pandangan subjektivisme yang berfokus pada subjek atau pemikir itu sendiri, pertanyaan apa arti kehidupan mungkin akan terjawab dengan tergantung bagaimana orangnya. Karena setiap subjek atau setiap orang memiliki kepribadian dan jalan pikiran yang berbeda. Kehidupan seseorang akan sangat berarti saat ia mencapai tujuan hidupnya, atau saat ia melakukan suatu hal yang ia anggap penting. Subjektivis akan beranggapan bahwa mental state yang paling relevan adalah kepedulian atau cinta. Jadi hidup itu hanya berarti atau bermakna hanya sejauh saat seseorang peduli atau mencintai sesuatu. Subjektivisme kedengaran masuk akal apabila menganggap bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang nyata. Jika kehidupan seseorang penting atau signifikan sejauh dia jujur pada dirinya sendiri atau sifat terdalamnya, maka masuk akal bahwa arti dari kehidupan mereka hanyalah hal-hal yang mereka pedulikan atau perhatikan dalam hidup mereka. Makna kehidupan terkadang datang saat seseorang sedang terserap atau absorb dalam suatu aktivitas atau pengalaman. Bukannya saat mereka bosan atau frustrasi dalam mencari makna kehidupan itu sendiri. Pekerjaan yang memusatkan pikiran seseorang dan hubungan interaksi seseorang itu dengan orang lain sangat penting bagi arti kehidupan dia. Itu karena elemen-elemen subjektif yang terlibat. Lalu menurut subjektivisme itu sendiri, arti dari kehidupanlah yang membuat kehidupan layak untuk dilanjutkan bagi orang tertentu. Seseorang yang menganggap kehidupannya berarti akan memiliki alasan untuk bangun dari tempat tidurnya setiap pagi. Dan menurut subjektivisme, hal inilah yang terbaik. Sekarang ke objektivisme. Objektivisme berfokus pada objek atau materi. Objektivis beranggapan bahwa arti dari kehidupan seseorang ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik yang berada di luar sebuah subjek. Dalam pandangan ini, objek yang berasal dari emosi, keinginan, atau penilaian seseorang tidak cukup untuk memberi makna pada kehidupan seseorang. Malahan hal-hal yang bersifat material lah yang secara inheren berharga. Jadi bukan hanya karena suatu hal yang diinginkan seseorang. Hanya hal-hal yang berkaitan pada moralitas, kebenaran, dan kreativitaslah yang dianggap bermakna. Sedangkan hal-hal lainnya yang tidak signifikan tidak dianggap bermakna, meskipun dalam subjektivisme dianggap berharga. Dalam perspektif objektivisme, sangatlah mungkin seseorang untuk peduli atau percaya pada hal yang salah, atau salah mengira bahwa hal yang dia lakukan itu berarti. Namun tentu saja masih ada perdebatan tentang apa yang berarti itu, perdebatan etikal atau bahkan metaetikal tentang keberadaan dan sifat dari sebuah nilai yang masih relevan untuk nilai alasan tadi. Beberapa objektivis menganggap bahwa menjadi objek dari mental state, seseorang itu tidak memberi peran signifikan terhadap apakah kehidupan seseorang itu berarti. Namun objek tersebut tentu bisa berpengaruh. Seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas, tentu saja jika ia menyukai aktivitas tersebut. Sebagian besar objektivis menjelaskan bahwa kehidupan lebih bermakna, lebih berarti, bukan hanya karena faktor objektif, tetapi juga sebagian karena sikap dan perilaku seseorang, seperti emosi atau jalan pikiran mereka. Nah, mungkin dari kedua pandangan tadi, saya berpikir mungkin arti dari kehidupan saya lebih
khususnya mungkin bisa ditemukan dari campuran dari kedua perspektif tadi. Saya menganggap bahwa ketertarikan subjektif yaitu emosi dan pikiran kognitif saya sama pentingnya dengan daya tarik objektif seperti moralitas atau tujuan hidup yang lebih signifikan. Jadi mungkin sekian saja pembahasan dari video kali ini. Saya membahas video kali ini dengan pemahaman saya yang mungkin masih kurang. Jadi mungkin akan saya perbaiki di part selanjutnya. Jadi tunggu part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.